Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, skuad Timnas Indonesia U20 harus mengubur mimpi mereka bermain di Piala Dunia U20 2023. Usai Indonesia dicoret FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal ini terlihat dari beberapa kekecewaan yang diunggah di akun media sosial mereka. Federasi Sepak Bola Dunia resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan tersebut diambil usai pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir. Kabar ini pun disambut kesedihan ratusan ribu pecinta sepak bola tanah air, termasuk skuad Timnas Indonesia U20 yang tinggal selangkah lagi tampil di pentas dunia. Tak hanya itu, wujud kekecewaan juga terlihat dari akun laman Instagram PSSI, di mana para pemain ofisial berkumpul saat pencoretan Indonesia di gelaran Piala Dunia U20. Meski begitu, PSSI tetap memberikan semangat dengan tulisan mimpi itu tetap harus dikejar dan kesempatan besar pasti akan terus datang. Informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan warga Nias bernama Eliadi Hulu yang mengajukan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai tidak relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan presiden dan masa jabatan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait Judicial Review Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak dapat diterima. Sebelumnya seorang pemohon satu, warga Nias bernama Eliadi Hulu, menggugat agar kepala desa yang dimungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode diubah menjadi 5 tahun dan terpilih untuk maksimum 2 periode. Pemohon menggugat Pasal 39 Undang-Undang Desa yang terdiri dari 2 ayat dan meminta Majelis Hakim MK menyatakannya inkonstitusional. Menurut Eliadi, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan hanya dapat terpilih untuk 2 kali masa jabatan. Terkait dengan masa jabatan kepala desa yang harus dibatasi sesuai dengan konstitusi yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali tersebut, MK mempertimbangkan bahwa jabatan kepala desa tidak diatur dalam Undang-Undang 45 melainkan diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, hal tersebut dinilai MK tidak relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan presiden dan masa jabatan kepala daerah. Untuk itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan amar putusan bahwa permohonan dari para pemohon yang telah dibagi menjadi 2 kelompok tidak dapat diterima dan gugur. Sedangkan permohonan bagi pemohon satu yaitu Eliadi mengenai penjelasan Pasal 39 yang terdiri dari 2 ayat tidak dapat diterima. Permohonan pemohon 1 berkenaan dengan pengujian penjelasan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tidak dapat diterima. Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemusnahan terhadap 7.000 lebih bal pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Langkah ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden guna melindungi keberlanjutan UMKM dan melindungi konsumen dari kemungkinan terkena penyakit. Tim Gabungan Bea Cukai dan Polri pada Selasa 30 Maret 2023 melakukan pemusnahan terhadap 7.363 bal pakaian bekas impor senilai lebih dari 80 miliar rupiah di tempat penimbunan pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Bekasi, Jawa Barat. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, langkah ini selain untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal, juga merupakan langkah bersama untuk melindungi keberlanjutan UMKM dan melindungi konsumen dari kemungkinan terkena penyakit.
Sebelumnya, tim gabungan Bea Cukai dan Polri telah melakukan operasi pakaian bekas impor pada tanggal 20 hingga 25 Maret 2023 di beberapa lokasi seperti akses masuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta beberapa gudang yang terindikasi penimbunan pakaian bekas impor. Langkah ini tentunya lanjutan dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pencegahan di laut, di perbatasan, di pelabuhan, yang konsisten kita lakukan dan berkolaborasi dengan APH, dengan kepolisian dan kejaksaan. Ikut kami dibantu oleh TNI Angkatan Laut, yang tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi kesehatan masyarakat, tetapi kemudian kita harapkan pedagang juga bisa melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang-barang UMKM yang kita nilai juga sangat murah dan bisa membantu ekonomi domestik kita. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan depo kereta api Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengoperasian kereta api pertama di Sulawesi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sebagai moda transportasi dengan tarif yang terjangkau serta alternatif transportasi massal. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalur kereta api pertama di Sulawesi dengan jalur lintas Makassar-Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api Maros yang diselenggarakan di depo kereta api Maros, Kabupaten Maros pada Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan transportasi publik di daerah merupakan hal mendasar untuk membangun konektivitas antar daerah. Untuk itu, Presiden menyambut baiknya dimulai pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar-Parepare dengan trayek awal dari Maros ke Baru. Presiden optimis jalur kereta api tersebut nantinya dapat terhubung hingga ke bagian utara Pulau Sulawesi di Kota Manado. Dengan mulai beroperasinya jalur tersebut, Presiden meyakini daya saing secara nasional akan semakin meningkat. Selain itu, menurutnya kereta api akan menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat dan pengusaha sebagai alat transportasi penumpang maupun barang dengan tarif yang mudah dijangkau. Oleh sebab itu, saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini. Jalur kereta api Trans Sulawesi yang nantinya insya Allah akan sambung menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado. Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers usai peninjauan menjelaskan, proyek kereta api Trans Sulawesi yang merupakan kereta api pertama di Sulawesi dan merupakan pekerjaan besar, diharapkan dapat membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi massal dan mulai meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi. Kita harapkan orang tidak lagi berbondong-bondong semuanya ke memakai mobil pribadi, memakai kendaraan pribadi. Tapi karena kereta apinya bagus, nyaman, dingin, bersih, orang akan berpindah sehingga jalanan tidak macet. Ini tadi saya mencoba dari Maros ke Ramang-Ramang, keretanya bagus dan nyaman. Jalur kereta api dari stasiun Maros, Kabupaten Maros, sampai stasiun Garongkong di Kabupaten Baru Sulsel memiliki panjang 80 km dan merupakan bagian dari proyek kereta api Makassar-Parepare sepanjang 145 km yang sudah terbangun sepanjang 120 km. Jalur kereta api ini juga berperan sebagai sarana transportasi yang mampu untuk mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.